Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf menyebut nota kesepahaman Islamabad sebagai deklarasi kekalahan Amerika. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Iran sangat baik dan menyetujui seluruh keinginan Amerika. اسلام‌آباد نیز نه نتیجه فشار و اجبار بلکه حاصل مقاومت و اقتدار ملت شجاع ایران بود. تفاهمی که نشان داد گفتگو زمانی به نتیجه میرسد که طرف مقابل از تحمیل اراده خود بر یک ملت متمدن صرف نظر کرده و حقوق ما را بپذیرد. به همین جهت یادداشت تفاهم اسلام آباد تبدیل به اعلامیه شکست آمریکا شد. That oil just broke the $70 number. Who would have thought that was going to happen? And that's during a war. And Iran is being very nice. They're agreeing to everything that I want. And they have to. Otherwise, we just go back and do what we have to do. Thank you very much. Di tengah konflik dengan Amerika Serikat dan Israel, Iran berhasil membangun kilang minyak lepas pantai di Teluk Persia. Iran berhasil pasang platform pengolahan lepas pantai seberat 6.200 ton di lapangan minyak Reshadat di Teluk Persia. Platform raksasa ini dipasang mulai tanggal 22 Juni 2026. Platform ini akan menambah kapasitas produksi minyak Iran hingga 35.000 barel per hari. Rencananya platform ini ditargetkan akan mulai diproduksi penuh mulai tahun depan. Iran pun diperkirakan akan memperkuat posisinya sebagai salah satu produsen minyak utama di kawasan Teluk Persia. Kembali di Sindo Sore, pemirsa, Jakarta Fair 2026 dalam rangka HUT DKI Jakarta ke-499 menjadi ajang penting menggulirkan roda perekonomian daerah. Dan untuk mengetahui suasana terkini di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Naufal Zakwan langsung di arena PRJ Expo Kemayoran. Selamat sore Naufal, apa saja yang menarik di PRJ hari ini? Halo, selamat sore Raisa. Di sini saya berada di Pekan Raya Jakarta di Expo Kemayoran, tepatnya di Hall D2. Dan kalau bicara PRJ, ini banyak sekali hal yang bisa digali di sini, mulai dari kuliner, mulai dari otomotif, dan juga banyak juga sekali berbagai macam aktivitas di PRJ. Salah satunya tadi saya sempat podcast di sini untuk membahas otomotif di podcast Autotech, dan yang dibahas adalah motor ini Raisa. Jadi motor ini di Polytron Fox 350. Nah, motor ini punya keunggulan yang unik banget. Jadi ketika berada di tanjakan, motor ini punya sistem yang mengunci roda belakang sehingga kita nggak perlu khawatir motor ini gelundung seperti itu, Raisa. Dan ini cocok banget buat ibu-ibu karena apa? Karena sistem keselamatannya ini udah oke banget. Dan kalau misalkan bicara soal PRJ, ini walaupun masih di pertengahan minggu ataupun juga menuju ke akhir bulan, ini luar biasa. Ramai banget, kita bisa ke sebelah sana. Ini pengunjungnya banyak banget, Raisa. Kita bisa lihat nih, begitu ramai pengunjung, banyak sekali yang menjajakan berbagai macam produk juga. Dan memang terkait PRJ ini sudah mulai berjalan ataupun juga dibuka dari tanggal 11 Juli dan akan tutup tanggal 12 Juni nanti. Dan di sini sudah ada bersama saya salah satu pengunjung PRJ. Halo, selamat sore Mbak. Namanya siapa? Mbak Irna. Mbak Irna kesini dari jam berapa tadi? Tadi tuh paginya ke Tanah Abang dulu. Iya, belanja buat toko, pulangnya ke PRJ. Oke, di PRJ sama siapa aja dan beli apa aja? Sama suami, anak, sama temen. Berempat aja. Beli apa aja Mbak Irna? Macem-macem, ini ada snack yang 15 ribuan. Ini kantong gede-gede banget ya? Iya. Berapa segini harganya? 15 ribu. Diangkat boleh nggak? Biar kelihatan. Harganya berapa tadi? 15 ribu. 15 ribu harganya. Terus, Normalnya 20. oh gitu. Nah ini tasnya gede banget, apa lagi ini isinya? Kalau ini tas dari tahun kemarin. Oh, tahun kemarin. Tahun kemarin kesini juga berarti? Oke. Selain jajanan yang diburu apa lagi di PRJ ini Mbak Irna? Tadi sempat berburu mangkok bakso apung. Kan bisa dibawa pulang. Ya, sama berburu ini. Tas buat ponakan. Oh, buat ponakan. Ya, soalnya anak aku udah ada. Gitu. Nah, boleh
kasih saran nggak buat masyarakat yang pengen PRJ atau pertama kali ke PRJ, mungkin parkirnya di mana atau misalkan mungkin lebih baik datang jam berapa, ada saran nggak Mbak Irna? Kalau saran aku sih datangnya jam 2 apa jam 1 gitu ya. Karena lebih masih nggak macet di itunya, di parkirannya. Nah, terus belanja tiketnya di TikTok biar lebih simpel aja gitu. Jadi biar langsung masuk, biar langsung di-scan lah gitu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Irna, selamat belanja kembali. Nah, jadi seperti itu Raisa. Memang banyak sekali kegiatan yang ada di PRJ dan memang tadi banyak sekali masyarakat yang juga datang ke sini tidak hanya berburu kuliner, tapi juga ada yang berburu otomotif juga karena banyak diskon yang ditawarkan di sini. Dan tadi saran dari Mbak Irna, ini kalau misalkan mau datang ke PRJ lebih awal atau lebih siang. Karena apa? Karena tadi saya juga menyaksikan semakin sore, semakin larut malam, semakin ramai di PRJ. Kembali ke Anda Raisa. Baik, Naufal, jangan lupa ya, saya titip tas jumbo yang snack-snack itu ya. Terima kasih Naufal melaporkan langsung dari PRJ Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali sambil mengeksplor jajanan dan tenan-tenan di sana. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis penting untuk mengatasi persoalan kelaparan dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak. Presiden mengatakan kebutuhan pangan merupakan persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian pemerintah. Prabowo mengungkapkan berbagai lembaga internasional telah memperingatkan potensi meningkatnya angka kelaparan global dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya jumlah penduduk dunia yang mengalami kelaparan terus meningkat sehingga setiap negara perlu memperkuat ketahanan pangan domestiknya. Ia mengatakan Indonesia saat ini berada dalam posisi yang lebih baik karena produksi pangan nasional mengalami peningkatan dan mulai mencatat surplus pada sejumlah komoditas. Ada juga yang nggak setuju MBG. Harusnya mereka yang nggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau nggak segera diisi, ya dia mati. Terima kasih, masih di Sindo Sore. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat sempat bertemu dengan ayah kandung pelaku dan mantan istri pelaku. Dari perbincangan ternyata pelaku penganiayaan terhadap perempuan di Ranca Ekek, Bandung ini pernah memukul ayahnya dengan kayu. Selama 2 minggu kenapa ditinggalkan? Di akun media sosial, Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat menemui ayah kandung pelaku dan mantan istri pelaku penganiayaan Taufik Hidayat. Dari keterangan ayah Taufik, pelaku ternyata pernah memukul kepala ayahnya dengan kayu. Sementara informasi dari mantan istri pelaku, pernikahan ternyata hanya berlangsung 2 minggu, sudah bercerai. Ditolong, cemburuan nggak? Ya, cemburuan banget, Pak. Sampai kalau misalkan ya, maaf. Pukul kepala, Bapak pernah dipukul? lalu kayu, Astagfirullahaladzim. Ketika? waktu itu abis itu nuju macul di Serang, Lagi macul di sawah. di rumah nuju nganggur dia Dia lagi nganggur. mau makan nggak ada ikannya, Oh, nah, inungna ya kene? terus saya. Saya dahar, anu sok nyanguna saha? Nah, bapak gitu nyanyi-nyanyi. Oh, sok nyangu dahar beuna naon? Makan nggak ada apa-apanya terus? Nah, datang ke Sawah. Terus? langsung mukul. Bawa ngegebru atau digebuk? Agak bro, untung saya ada teman macul 2 orang, ditolong mau dipukul lagi, Dihalangin. Mau dihalangin. Dan terus habis itu dia pergi.
Tapi balik lagi ke rumah? Enggak, kabur. Nggak balik lagi ke rumah berapa waktu lama setelah mukul itu dia kabur? Mungkin 1 minggu. Oh 1 minggu terus datang lagi? Datang lagi. Minta maaf? Minta maaf, bari nangis. Oh curi? Oh. Nah, terus kunaon cenah ngegebuk ka kolot? Kapoekan betul. Oh. Tinggalkan. Jadi kalau misalkan marah, sini mas kawin gitu, sering gitu. Jadi mas kawin sama cincin tunangan tuh dibawa semua. Oh. Iya. Waktu nikah sama Teteh dikasih mas kawin apa? Mas Emas berapa gram? 10. 10 gram. Terus jadi dia minta mas kawinnya. Iya. Kemudian dibawa. Jadi ketika sama Teteh berpisah bertengkar dulu. Jadi kalau masalah kecil tuh digede-gedein gitu. Cemburuan nggak? Ya cemburuan banget Pak. Sampai kalau misalkan ya, maaf, kalau dia minta gitu, suka marah-marah gitu Pak. Kalau nggak ini gitu. Kalau pengen dilayani Iya. sebagai laki-laki, Helm sama sepatu. bukan romantis, tapi ngamuk, Iya. minta dilayani. Namanya kondisi lagi ngidam kan gimana ya? Enggak ini gitu ya Pak ya, tidur pusing kan gitu. Dia pengen gitu, suka banting helm sama sepatu.